Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kali ini gue kedatangan lagi paket paket device elektronik juga gitu. Gue beli laptop 2 in 1 gitu. Jadi tablet yang sekaligus Windows juga, tablet sekaligus laptop gitu. Jadi ini tablet Windows teman-teman. Nah, kenapa beli tablet Windows? Karena gue butuh device yang kecil untuk bisa portable, Stable. portable. Ya jadi gue beli laptop 2 in 1 ini biar bisa dibawa kemana-mana gitu. Portability-nya itu gue nyari yang sangat-sangat efektif untuk dibawa kemana-mana. Nah, kita lihat dalamnya seperti ini. Ini ada box satu. Nah, ini ada unitnya. Ini emang iseng. Lagi buat konten nih bos. Nah, ini unitnya bagus banget ya. Udah di packing berkali-kali oleh Bubble Wrap. Ini luasnya atau luas dari device ini sendiri itu cuma 12 inch. Lanjut ya. Nah, ini device-nya karena ini X display, mudah-mudahan masih bagus. Wih, keren banget, kita dapat panduan garansi. Ini harusnya sih garansinya distributor ya. Nah, iya, Digital Data Distributor Center, teman-teman. Teman-teman, ini gue beli yang varian RAM 16 dan juga memori internal 256 dengan prosesor Intel Core i7 generasi ke-8, teman-teman. Jadi, gue emang butuh laptop yang performanya itu bukan sekedar tablet, tapi juga bisa ngelibas aplikasi-aplikasi berat gitu. Jadi, selain buat browsing, terus buat ketik-ketik, buat aplikasi-aplikasi statistik, penelitian, itu juga masih bisa. Dan mungkin game sih emang gak disarankan ya dari penjualnya sih, tapi mungkin nanti gue akan coba beberapa game di sini dia kuat apa enggak gitu. Tapi berhubung memorinya dikit, gue menggunakan memori eksternal hard disk kayaknya teman-teman, karena di sini gue cuma beli yang 256 GB. Nah, ini wow, ini kelihatan mewah banget cover keyboardnya. Ini keyboardnya nih pas ini mewah banget, lembut, mulus, nggak ada bompel. Ini paling ada putih-putih dikit ya, wajar lah gitu. Nah, ininya plastik mengkilap glossy gini gitu. Jadi ini mereknya Dell Latitude 7200 teman-teman. Nah, ini adalah barcode-nya. Coba kita lihat bentuknya kayak gimana. Wow sekali. Di kacanya emang agak kotor, terus bezelnya rada tebel ya. Di sini ada kamera 2, ini kamera utama, ini sensor kayaknya di sini. Terus keyboardnya emang khas Dell banget, empuk, enak banget gitu. Di sini keyboard yang biasa tanpa numpad. Terus di sini juga ada mousepad yang enak banget. Terus di sini masih ada klikinya untuk klik kiri dan klik kanannya. Kliknya juga enak banget ini. Terus di belakang ada kamera juga satu gitu, karena tablet ya. Jadi ada kamera utama, ini kamera utamanya, dan ini kamera depannya teman-teman. Nah, ini dipasang magnet. Kita tinggal copot, sesimpel itu aja, jadi nggak ribet sama kayak tab-tab pada umumnya, tinggal dicopot. Nah, ini jadi tablet gitu. Nah, di port-portnya sendiri di sini ada pin pengunci untuk connected keyboard ke tabletnya. Terus di sini ada beberapa peringatan, panduan, caution ya. Di keyboardnya hanya itu aja. Terus di sini port-portnya, di sini ada USB-C 2, di sini power, bisa USB-C, di sini power juga bisa USB-C, di sini micro SD teman-teman. Ternyata. Nah, di sini micro SD. Tuh, di sini micro SD yang bisa dimasukin di sini. Jadi nanti bisa nambah memori, ternyata bisa nambah memori eksternal teman-teman. Terus di sini power up dan power down. Di sini ada audio jack 3,5 mm. Di sini ada USB-A. Rapihin dulu. Pause dulu ya. Iya. Ya, jadi ini tablet ukurannya 12 inch. Terus di sini ada kamera depan, di sini ada sensornya. Terus di belakang ada kamera utamanya di sini. Terus ini ada logo Dell, di sini ada apa nama serinya, Latitude 7200 ya sebenarnya ini. Nah, terus kita lihat di portnya, di sini ada heatsink untuk pembuangan panas. Di sini ada power, tombol power. Terus di sini ada USB-A 1, di sini ada kunci, di sini speaker, terus di sini segel, di sini pin bantalan untuk nanti ke keyboardnya. Di sini ada pin juga yang connected ke keyboard nanti. Terus di sebelah sini ada USB-C 2
Ini bisa jadi power juga. Terus di sini ada micro SD. Nggak mau kecil, Ma. Iya, di sini ada micro ya di sini ada USB-C 2. Dua-duanya bisa jadi power juga. Terus di sini ada SD card. Nah, kayak gini ditekan aja, terus bisa dicabut dalamnya kayak gini. Nanti dimasukin di sini ya SD cardnya. Dimasukin lagi. Terus di sini ada volume up and volume down gitu. Di sini ada audio jack 3,5 mm teman-teman. Nah, untuk bisa jadi tablet kita ntar tinggal cukup gini aja gitu. Nah, kayak gini. Tadinya jadi tablet. Nah, sebetulnya untuk penggunaan di pangku gitu ya gini aja gitu. Jadi nggak bisa kaku-kaku banget gitu. Karena ini tablet bentuknya. Tuh kalau di meja mungkin akan lebih enak. Nah, oke, ini tabletnya. Nah, sekarang di paket pembeliannya kita dapat juga mouse. Itu dapat bonus mouse satu. Coba kita lihat mouse-nya. Nah, ini mouse-nya. Mouse kabel ya, teman-teman, bukan yang wireless, tapi udah alhamdulillah dapat mouse. Terima kasih toko Mister Elektronik. By the way, tokonya itu ada di Harko Glodok, Jakarta Barat, teman-teman. Lantai 6, namanya Mister Komputer. Kalau ntar gue kasih linknya. Nah, dia casannya masih casan yang tebal seperti ini gitu. Ini 65 watt, kayak casan adaptor pada umumnya 65 watt. Gue juga udah punya untuk yang kecil ya, 65 watt. Ini dia seperti ini, jadi nggak perlu konektor adaptor converter lagi karena udah colokan Indonesia. Di sini kayak gini. Nah, terus ini untungnya dia udah USB Type C, teman-teman gitu. Jadi ini powernya tuh udah USB Type C, dimana tadi ada 2 lubang gitu. Oke, mungkin unboxingnya cukup sampai sini. Nanti kita pengetesan performa. Oke, sekarang kita akan coba cek layarnya. Di sini layarnya tuh luasnya 12,3 inch. Ini cukup banget gedenya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Jadi buat nonton itu masih enak. Dan ini adalah kualitas layarnya 1920 dikali 1280 Full HD, teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ini 4K kayak gini. Coba kita setel sampai di 4K. Gila, kualitasnya bagus banget, teman-teman. Tuh. Jernih banget. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat tuh jernih banget di sini, teman-teman. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri kita akan coba. Nah, seperti ini suara. Jadi kalau misalnya digabung suara dan gambarnya tuh kayak gini, teman-teman. Oke, coba kita akan lihat. Pokoknya akan selalu pantai semua kayak gini, tapi bisa lihat tajam banget ini gambarnya. Kalau misalnya teman-teman buat nonton video YouTube, Netflix, ini udah paling enak banget, teman-teman. Oke, di sini juga teman-teman bisa lihat di sini prosesor yang digunakan laptop ini adalah prosesor Intel Core i7 generasi ke-8, terus punya RAM 16 GB, terus punya memori 256. Nah, kekurangannya hanya ada di memori. Jadi mau nggak mau gue harus pakai external hard disk untuk ngerjain atau nyimpen data-data gitu, teman-teman. Nah, selain itu teman-teman bisa lihat di sini banyak banget tab yang gue buka dan nggak nge-lag sama sekali di sini. Oke, di Google Chrome pertama gue ngebuka ada 8 tab yang masing-masingnya tuh aktif gitu, nggak ada yang ketutup sama sekali. Jadi dia nggak loading sama sekali karena dia aktif semua. Nah, ini wow. Jadi dia aktif semua. Oke. Terus di sini juga tabnya aktif semua gitu. Nah, ini lihat, tabnya aktif semua. Oke, luar biasa kan? Oke, sekarang gue akan tambahin kerja RAM-nya biar makin berat, teman-teman. Oke, ya, gue akan ngerekam pakai rekaman penuh. Nah, di sini nanti gue akan kerekam biar tambah berat. Tapi sebelum itu gue pengen nunjukin ini udah touchscreen. Yang touchscreennya itu berfungsi dengan sangat-sangat baik, teman-teman. Misalnya, nah tuh lihat, ini berfungsi dengan sangat baik. Oke, mungkin gue akan rekam sekarang buat nunjukin. Jadi teman-teman bisa lihat di sini udah sangat-sangat baik gitu. Nah, cuman sayangnya adalah misalnya di Word kita misalnya masuk ke menu drawing, di sini nggak terlalu bagus. Memang jari kita tuh 55-nya ke detect ya, teman-teman. Nah gitu. Tapi masalahnya adalah
si kanvasnya ini atau layarnya ini ada keset gitu teman, jadi nggak licin, jadi nggak enak untuk kita pakai ini gitu. Dan mungkin nggak semua stylus cocok dengan si tab ini gitu teman. Nah misalnya kita akan coba di oke, mungkin ini YouTube kita matiin dulu karena suaranya mungkin ganggu. Nah ini enak sih di drawing sketch gini. Nah, dia nggak semuanya ke detect kalau di sini. Nah gitu, agak delay sedikit tadi ya untuk kayak gitu. Nah ini enak semua ya. Oke, ini untuk sketchbooknya gitu. Nah ini untuk si wordnya gitu. Nah terus setelah itu baterainya teman-teman. Nah di sini gue pengen nunjukin baterai life-nya. Di sini cukup bagus ya. Kayaknya gue harus buka dari sini. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Di sini teman-teman bisa lihat baterainya itu di sini baterai health-nya masih 95,5%, padahal gue beli second gitu, jadi ini masih bagus banget. Terus kalau misalnya kita lihat dari sini 82% 1 jam 14 menit gitu, jadi kalau fullnya itu cuma bisa 1 sampai 2 jam doang sebenarnya teman-teman, jadi nggak bisa lama-lama banget gitu dipakainya. Terus dia juga udah bisa mutus arus sendiri gitu di charging. Kalau misalnya nanti teman-teman colokin itu nggak masalah karena dia akan bisa mutus arus sendiri. Voltasenya 959 teman-teman. Jadi untuk baterai sendiri ini good banget. Tadi gue udah coba berbagai macam aplikasi ngetik, YouTube, buka segambreng aplikasi ini, nggak ada masalah sih dia gitu. Oke, semua port-portnya di sini berfungsi semua ya. Nah, yang bedanya dari laptop 2-in-1 Dell ini adalah semua mesinnya ada di belakang gitu. Di awal tadi gue bilang, gue tunjukin di sini ada heatsink, jadi nanti panasnya itu akan di body semua. Di sebelah kanan sini ada port USB, di sini ada USB C2, terus di sini ada micro SD buat masukin gitu. Nah, oke, sekarang kita akan coba lihat performa dari, mungkin kita akan lihat performa kameranya dulu kali ya. Ini kita akan coba Google Meet mengharapkan insan. Oke, this time nah kamera depannya lumayan kayak gini, tinggal kita butuh mungkin cahaya aja ya buat neranginnya gitu. Tapi untuk jenis kamera device laptop ini udah bagus banget gitu. Nah yang busuk itu adalah kamera belakangnya sebenarnya tuh. Nah coba ya, sini gue pengen kamera. Iya, nah bisa dilihat di sini. Nah masalahnya kameranya itu kita matiin dulu ya. Oke, nah main kamera itu adalah yang belakang teman-teman. Nah ini front facing kamera akan lebih bagus kayak gini. Nah karena misalnya backgroundnya putih di belakang, ini akan jadi cahaya tambahan buat kita yang si presenternya gitu, atau yang depan kamera itu akan lebih bagus banget gitu. Nah semuanya tuh masuk di kamera dengan jernih gitu. Nah sayangnya main kameranya itu kayaknya sih masih VGA ya, karena buruk banget kayak gini gitu. Jadi kayak kamera-kamera jadul. Nah itu untuk kameranya. Jadi kalau untuk zoom, nah coba kita gabung lagi ya. Nah dia kameranya akan kayak gini gitu. Kalau misalnya backgroundnya itu putih atau ada cahaya dari belakang, itu akan bagus banget teman-teman. Oke, sekarang zoomnya, zoom karena belum setting, jadi gambaran dari video ini kurang lebih di sini ya. Dan game mungkin gua nggak akan tes game karena si laptop 2-in-1 ini emang nggak diperuntukkan untuk game. Sebenarnya mungkin bisa ya yang sederhana-sederhana, tapi
mungkin akan butuh waktu untuk install dan lain-lainnya, jadi gue memutuskan untuk enggak. Dan laptop ini sebenarnya juga bukan untuk kebutuhan gaming teman-teman, jadi untuk kebutuhan browsing, terus kerja, aplikasi statistik dan lain-lain itu masih oke lah gitu. Nah sekarang gue pengen nunjukin beberapa hasil dari pengukuran tesnya teman-teman. Oke, pertama kita mulai dari crystal disk. Dari sini adalah memorinya, di sini pakai Samsung, inilah kodenya ya, 256 GB, yang mana ini sangat kurang sekali. Terus dia udah pakai NVMe gitu, jadi ini udah kencang banget untuk nge-write dan read-nya teman-teman. Dia udah bagus banget, terus kondisinya bagus 99% gitu. Untuk C-nya ya, untuk D-nya ini hard disk 32 derajat. Jadi mesinnya panas banget ya, 41 derajat gitu. Nah health status dari D-nya juga setelah gue colokin terus, ini aman banget buat hard disk karena suhunya masih tetap dingin di 30 derajat Celcius gitu, jadi masih aman banget. Oke, itu tadi crystal disk. Nah Geekbench dia masuk ke sini di skornya. Nah ini untuk skor CPU-nya dapat yang single core 729, sedangkan multi core-nya 2160. Nah untuk single core sendiri sebenarnya nggak terlalu bagus ya, karena kalau misalnya di bawah 1000 berarti performa single core ini nggak cukup menghandle baik gitu, nggak cukup menghandle dengan baik aplikasi-aplikasi yang di handle oleh single core. Nah sementara untuk multifungsi atau multitaskingnya sendiri ini bisa dihandle dengan baik, karena kalau misalnya di bawah 2000 itu jelek, 2000 sampai 3000 itu kelas menengah teman-teman. Jadi ini bisa dihandle dengan sangat baik multitasking di laptop 2-in-1 Dell 7200 ini. Nah untuk GPU ini graphic processor unitnya ini juga lumayan bagus, 3505. Ini udah cukup bagus banget ya, karena kalau di bawah 3000 itu mungkin akan banyak frame rate yang down gitu, atau mungkin grafiknya jelek gitu. Tapi untuk 3500 ini udah cukup bagus banget. Untuk main Dota mungkin di settingan low sampai middle masih bisa. Untuk YouTube itu nggak ada masalah. Untuk Adobe Premiere itu di settingan lowest. Di CapCut tadi CapCut gue udah cek juga, itu udah nggak ada masalah. This PC can run smoothly gitu, jadi PC ini tuh udah bisa menjalankan si CapCut dengan sangat mulus. Terus Adobe Photoshop juga bisa, Lightroom bisa, DaVinci Resolve bahkan bisa, tapi sangat tidak disarankan ya, karena pasti sangat nge-lag kalau misalnya DaVinci Resolve. Nah Blender itu masih oke lah gitu, tapi di settingan sangat yang low, dan hasilnya pun ekspornya pasti akan lama gitu. Nah ini kita akan testing environment dulu teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat your computer can run CapCut smoothly gitu. Jadi ini udah bagus banget gitu untuk si GPU 3505 teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Ini kita akan lanjut di Netflix udah nggak ada masalah ya. Nah, di Cinebench. Nah, hasil dari performance testnya Cinebench gitu, dia dapat di sini teman-teman nih, di skor 2123 gitu untuk Core i7 generasi ke-8 gitu, kalah dengan Core i7 generasi 11 pastinya, kalah dengan Core i7 yang ini generasi patok HQ udah gua nggak terlalu paham ya, tapi dia udah lumayan baik itu di skor 2123 walaupun sangat jauh sekali sama AMD Ryzen gitu. Ini udah cukup baik di urutan ke-12 gitu dengan Windows 10 64-bit, tapi ini diinstal Windows 11 dan dia kuat-kuat aja ya, nggak masalah gitu. Untuk multicore-nya dapat 2123. Ini nggak jauh beda dengan hasil di sini ya, 2160 gitu. Oke, untuk Cinebench-nya udah cukup oke. Sekarang kita lihat crystal disk-nya. Nah ini dia udah make NVMe ya. Dia udah dapat rate-nya 1614, ini udah lumayan kencang banget. Terus write-nya itu 1517. Jadi kalau misalnya kita mau copy data, duplicate, itu udah lumayan membantu pekerjaan kita, walaupun kita masih pakai external hard disk seperti ini teman-teman. Di dalam sayangnya mungkin ya karena pakai external hard disk jadi agak lebih pelan daripada ini gitu. Kalau misalnya di dalam si hardware-nya ini sendiri, mungkin dengan SSD dengan memori yang bukan NVMe ini akan mantap banget gitu. Oke, kita akan mulai lagi. Jadi CapCut nggak ada masalah, baterai status udah juga gitu. Terus kita akan masuk ke typing test.
Nah, ini yang pengen gue liatin ke kalian. Keyboardnya di sini nggak terlalu enak karena kecil ya sebenarnya. Jadi keyboardnya itu kecil kayak gini. Nah, jadi apa? Masing-masing touchnya itu agak kurang gitu, dan klikannya juga agak kurang enak sebenarnya. Nggak seenak yang di laptop Dell-nya gitu. Nah, sebenarnya alasan gue kenapa gue balik lagi ke brand Dell karena di laptop di Inspiron 145425 itu enak banget. Nah, sedangkan di sini sering kelewat-kelewat gitu. Tapi emang mungkin butuh terbiasa aja sih sebenarnya. Mungkin juga bahasa Inggris gue yang kurang karena typing bahasa Inggrisnya jarang gitu. Jadi agak, tapi di sini sering banget typo ya sebenarnya. Nah, ini kadang suka ketekan juga, jadi mouse potensinya suka ketekan juga, itu jadi kekurangan tersendiri juga. Nah, ini agak kurang ya. Nah, terus skornya busuk pasti ya karena banyak tipe, banyak kepencet yang lain, terus tadi juga banyak kepencet si mousepadnya ini teman-teman. Untuk Bluetooth-nya sendiri nggak ada masalah ya, semua koneksinya berjalan dengan baik, terus dia powernya juga cepet ngecasnya gitu. Nah, di sini gak enaknya bisa teman-teman lihat mungkin ya, di sini touchnya ini nih kalau misal di tengah pun masih keklik gitu. Nah, ini yang gak enaknya gitu, jadi dia nggak valid, nggak ajak gitu ya, nggak solid gitu, sayangnya tuh gitu. Nah, busuk ya hasilnya pasti ya. Oke, itu untuk tes. Mungkin apalagi ya, untuk suara tadi udah. Oke, mungkin untuk tes performa itu aja sih yang perlu gue kasih tahu ke kalian ya. Kalau misalnya kalian mau beli laptop ini gitu, ini sangat-sangat worth it untuk kalian yang butuh portability sangat tinggi gitu. Jadi ini emang sangat-sangat enak sekali karena dia bisa dicopot langsung kayak gini, simple ngepotnya. Udah bisa kita langsung bawa kemana-mana gitu. Touchscreen ringan, beratnya kurang dari sekilo, 845 sekian gitu. Kalau misalnya tambah sama casan sama keyboardnya ya mungkin 1,3 kiloan lah, itu juga udah cukup enak. Nah, ya udah enak banget kayak gini teman-teman, touchscreen gitu. Atau kejar, apalagi extension ya, karena gue disini pakai beberapa extension yang perlu gitu untuk kerjaan, jadi ini enak banget. Nah, kalau misalnya dia dicabut nanti akan kayak gini tampilannya teman-teman, tuh kayak gini. Coba ke taskbar, kalau misalnya kita matiin dia nggak ngaruh gitu. Kalau misalnya di mode PC, kalau misalnya kita automatic hide gitu, auto hide gitu, dia akan hide. Tapi kalau misalnya di mode tablet kayak gini dia enggak. Nah, dia juga bisa mode vertikal ya teman-teman, jadi asik banget. Bahkan kalau kita misalnya balik lagi, dia udah ngikutin gitu teman-teman, jadi dia nggak tergantung dengan sudutnya di mana gitu, jadi dia akan ngikutin kemanapun layarnya akan menghadap gitu teman-teman. Nah, mungkin itu sih ya. Ini juga tinggal tempel lagi. Nah, seperti ini, tidak akan kembali ke mode PC lagi teman-teman. Itu. Oke, mungkin itu aja yang perlu gue tunjukin sama kalian ya. Jadi laptop ini sangat worth it sekali, dan kalau misalnya teman-teman mau beli nanti gue kasih linknya ya. Tapi ini laptop langka banget, gue nyari second aja susah gitu. Jadi dengan memori Intel i7 generasi ke-8, RAM 16 dan memori 256GB, gue cuman bayar di harga 3750. itu udah nego-nego dengan penjualnya gitu. Tadi dikasih 38, dan ini langka banget. Dell Latitude 7200 ini langka banget, jadi nanti gue nggak tahu akan bisa ngasih link pembelian di kolom komentar apa enggak gitu. Jadi mungkin cukup sekian, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang mau nyari laptop 2-in-1 murah dan sangat-sangat berkualitas. Ini mungkin bisa jadi pilihan gitu. Oke, cukup sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.